Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Sesuai dengan janji saya kemarin, saya kesini lagi untuk membahas teknik yang keempat. Ibu masih ingat dengan saya? Masih Siapa Ibu? Suster Irma. Baik, benar sekali ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik Sus, lumayan. Apakah Ibu masih sering mendengar suara-suaranya? Sudah tidak sering tapi masih ada. Bagus Ibu. Berapa lama Ibu mendengar suaranya? Itu sekitar 1 sampai 2 menit. Dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Dari luar kepala. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Keras seperti orang bersaut-sautan. Apakah Ibu yakin suara itu dari luar kepala Ibu? Yakin Sus. Seberapa sering Ibu merasa suara itu negatif? Negatif sering. Apakah isi suara yang Ibu dengar? Menyuruh saya untuk mengejek diri sendiri. Baik. Apakah Ibu sering merasa tidak nyaman? Sering merasa tidak nyaman. Seberapa besar ketidaknyamannya Ibu? Besar banget. Apakah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari? Iya Sus. Seberapa baik Ibu dapat mengontrol halusinasi Ibu? Sudah lebih baik karena sudah diajarkan oleh suster kemarin. Baik. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang diajarkan untuk mengontrol halusinasi Ibu? Ada 3 cara. Coba dijelaskan Ibu. Yang pertama itu tutup telinga, lalu mengatakan pergi kamu, bukan asli kamu palsu. Terus kalau di keramaian katakan di dalam hati. Terus yang kedua menggunakan teknik bercakap-cakap atau mengajak bicara suster atau teman. Terus yang ketiga menggunakan aktivitas sehari-hari, menata kasur dan lain-lain. Baik. Apakah Ibu sudah melakukan latihan teknik menghardik, bercakap-cakap dengan orang lain, dan melakukan kegiatan untuk mengontrol halusinasi seperti yang saya ajarkan? Baik. Selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apa Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol halusinasi Ibu? Belum. Baik, jika belum, nanti akan kita bahas, yaitu dengan cara teknik meminum obat dengan baik dan benar. Sesuai dengan janji kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang keempat, yaitu minum obat. Tujuannya yaitu untuk mengontrol halusinasi dengan mengendalikan gejala halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Sedia Sus. Ibu mau berapa lama? 15 menit ya? Ya 15 menit. Baik, minum obat adalah salah satu strategi yang umum digunakan dalam penanganan masalah ini. Obat-obatan ini bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Minum obat secara teratur, terutama obat-obatan yang diresepkan oleh dokter, dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku agresif. Kita siapkan terlebih dahulu ya Ibu obatnya. Ini ya Ibu. Ya Sus. Sebelum minum obat, Ibu bisa lihat dulu label di kotak ini. Apakah benar Ibu tertulis di sini berapa dosis yang harus diminum Ibu dan jam berapa Ibu harus minum obat ini. Baca juga nama obatnya apakah sudah benar atau tidak. Di sini minta obatnya sama perawat, kemudian cek lagi apakah benar obatnya. Ibu pastikan apakah obat diminum sebelum atau sudah makan. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Ibu, supaya tidak terjadi kekambuhan. Bila nanti setelah minum obat Ibu merasa mulutnya kering, Ibu bisa membantu mengatasinya dengan menggosokkan dengan es batu. Jika mata terasa berkunang-kunang, sebaiknya Ibu mengulangi aktivitas, Ibu istirahat saja, tiduran di tempat tidur. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Coba ulangi lagi apa yang saya jelaskan tadi. Minum obat, lalu perhatikan dosisnya dan nama. Lalu saat bibirnya kering, mengoleskan dengan es batu. Kalau terasa pening, istirahat 2 hari. Baik, bagus sekali Ibu. Saat melakukannya, Ibu harus fokus ya demi kesembuhan Ibu. Baik Ibu, saya lihat Ibu semakin bagus sekali dan ada peningkatan dari hari ke hari. Ibu juga sudah dapat melakukan apa yang saya ajarkan dan Ibu lakukan secara mandiri ya.
Untuk keseluruhan, saya menilai Ibu sudah bisa menerapkannya dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar. Hebat sekali Ibu. Iya sus. Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obat? Lebih baik sus. Baik. Coba sebulan kembali 4 cara mengontrol halusinasi yang saya ajarkan. Yang pertama, tutup telinga lalu mengatakan kamu bukan yang asli, kamu palsu. Kalau di keramaian cukup dikatakan dalam hati. Lalu yang kedua, menggunakan bercakap-cakap mengajak suster atau teman. Yang ketiga, melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya meletak kasur atau lain-lain setelah bangun tidur. Lalu yang terakhir, meminum obat. Baik. Selama ini Ibu mengalami halusinasi, Ibu tidak meminum obat dengan benar. Kita sudah latihan ya Ibu. Jadi Ibu harus rajin meminum obat sesuai dosis, sesuai yang diperintahkan oleh dokter atau perawat. Bagaimana jika saya masukkan dalam jadwal harian Ibu? Boleh sus. Baiklah, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melihat sejauh mana Ibu bisa melaksanakan teknik mengontrol halusinasi? Kita jadwalkan kembali, apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Untuk waktunya nanti saya konfirmasikan lagi ya Ibu. Untuk tempatnya nanti bisa di sini saja, serta bisa direncanakan kembali perihal masalah Ibu. Untuk itu apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada sus. Jika tidak ada, saya izin kembali ke station ya Ibu. Ya. Selamat beristirahat Ibu. Ya, terima kasih sus.